Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dalam Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Sahabat Siboim, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran ke-1. Nah, sahabat Siboim, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran ke-1 terdiri dari muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9, menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Muatan IPA terdiri dari KD 3.4 dan 4.4, menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan yang pertama, siswa dapat menyebutkan, menjelaskan, dan menceritakan tokoh-tokoh teks fiksi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks fiksi, baik secara lisan, tulis, dan visual dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan gaya dan gerak dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak dengan benar. Nah, sahabat Siboim, kalian sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai. Nah, sahabat Siboim, dahulu saat kalian kecil, kalian pasti pernah mendengar cerita atau dongeng dari ibu, ayah, nenek, atau kakek kalian, bukan? Pada waktu kalian mau tidur, mereka menceritakan sebuah cerita atau dongeng. Nah, coba kita lihat tayangan berikut ini. Adik, mainnya sudah dulu. Sekarang bubuk dulu ya, sudah malam ya. Iya. Ya, ini mama mau dongengin. Mamanya sini aja. Iya, sini. Kakak di kamar sana. Iya, di sana. Mainnya besok lagi, karena sudah. Yang bubuk sendiri. Iya. Sini, mama mau dongengin cerita yang bagus sekali. Apa? Ini cerita kisah Putri Salju. Putrinya cantik kan? Bajunya bagus. Mau ceritain ya, nanti adik sambil bobo. Ya? Ada seorang Putri Salju. Dahulu ada seorang ratu melahirkan seorang putri cantik sekali. Putri itu kulitnya putih dan rambutnya hitam, terus pipinya merah, cantik kayak pejabat cantik. Hari itu diberi nama Putri Salju. Nah, pada suatu hari Putri Salju pergi ke hutan, ya. Nah,
tayangan tadi merupakan contoh cerita fiksi. Cerita fiksi bisa berupa fabel, mite, sage, legenda, dan dongeng. Cerita fiksi bisa juga ditulis dalam bentuk teks fiksi. Coba, kalian tahu tidak apa itu teks fiksi? Benar sekali. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Beberapa cerita fiksi yang dapat ditulis dalam bentuk teks fiksi, misalnya fabel, kemudian legenda Danau Toba, legenda Batu Menangis, Sang Kuryang, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, sahabat si Boim, di dalam teks fiksi terdapat beberapa unsur. Di antaranya ada tokoh, ada tema, ada alur, ada latar, dan amanat. Nah, sahabat si Boim, coba kalian tahu tidak apa itu tokoh? Ya, benar sekali. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Yang kedua, tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Yang ketiga, alur adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita. Yang keempat, latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan di dalam suatu cerita. Latar di sini bisa berupa latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Dan yang kelima adalah amanat, yaitu pesan yang terkandung di dalam suatu cerita. Nah, sahabat si Boim, coba kalian perhatikan contoh teks fiksi berikut ini tentang asal mula Telaga Warna. Nah, teks fiksi tentang asal mula Telaga Warna tadi juga bisa kalian baca dan kalian lihat dalam buku tema 8, subtema 1 pembelajaran ke-1. Nanti kalian bisa lihat dan coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks fiksi tersebut. Yang kedua, sebutkan tema yang terdapat dalam teks fiksi tersebut. Yang ketiga, bagaimana alur dari cerita teks fiksi tadi? Yang keempat, sebutkan latar yang terdapat dalam teks fiksi tersebut. Yang kelima, apa saja amanat yang terkandung dalam cerita teks fiksi tersebut? Nah, sahabat si Boim, kalian juga pasti punya cerita di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Coba sekarang kakak mau bertanya, siapa yang pernah diajak pergi ke sawah? Coba kalian
Perhatikan tayangan berikut ini. Di sini terlihat Pak Tani sedang membajak sawah menggunakan kerbau. Pak Tani mendorong alat bajaknya sedangkan kerbau menarik alat tersebut. Nah, inilah yang dinamakan gaya. Sekarang kita lihat contoh gaya yang lain. Sahabat Ibu Im, kita akan lihat contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Ibu Im, nah itu ada mobil mogok. Yuk kita ke sana, kita lihat pemiliknya. Ya gimana Pak, ini wah mogok ini mobil. Kenapa mobilnya Pak? Mobil tua ini perlu diservis ini kayaknya. Oh, sudah dari tadi di sini Pak. Ini mau tak dorong aja ini kayaknya. Mau dibawa ke bengkel ya Pak? Mau dorong aja biasanya bunyi ini. Oh gitu, boleh saya bantu Pak? Boleh, silakan kalau mau bantu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gaya. Mobil yang mogok ini mendapatkan gaya berupa dorongan. Nah, dalam tayangan tadi, coba kalian tebak apa gaya yang diperoleh dari mobil mogok tadi? Iya, benar sekali. Gaya yang diperoleh dari mobil mogok tadi adalah gaya berupa dorongan. Ya, contoh yang lain adalah bersepeda, menarik tali timba, dan masih banyak lagi yang lain. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Manakah gaya yang berupa dorongan dan tarikan? Dan manakah gaya yang menjauhi atau mendekati tubuh? Nah, coba kalian lakukan percobaan mendorong meja tadi di rumah. Nanti kalian tuliskan hasilnya ya. Dan sekarang kakak punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya? Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya terhadap gerak benda? Yang ketiga, sebutkan contoh tarikan dan dorongan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, sebutkan macam-macam gaya dan jelaskan. Nah, sahabat si Boim, coba tebak apa kesimpulan dari pembelajaran kita tadi. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan, menyebutkan, dan menceritakan tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Yang kedua, kalian dapat mengetahui dan menjelaskan gaya dan gerak beserta pengaruhnya. Bagaimana sahabat si Boim? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, memakai masker, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Kakak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.